Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Sandi Suryaman. Salam EO, excellent, outstanding. Nah teman-teman, ada teman kembali yang bertanya ke saya, San, gimana sih supaya kita nggak terkesan ngarep sama orang-orang yang mau kita rekrut dan pada akhirnya kita di PHP-in. Ini dia nih, ini teman-teman ya. Pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke saya. Sekali lagi ya teman-teman ya, ketika kita melakukan proses perekrutan, teman-teman, saya coba untuk sarankan kepada teman-teman adalah satu, teman-teman ya, hindari teman-teman ya banyak berbicara. Kenapa? Kalau teman-teman banyak berbicara, teman-teman sudah pasti teman-teman banyak memberikan janji, dan ketika teman-teman sudah banyak memberikan janji, teman-teman sudah pasti teman-teman ya persepsi di kepala orang-orang yang mau kita rekrut adalah teman-teman ngarep banget mereka gabung, dan ketika teman-teman ngarep teman-teman ya, maka secara nggak langsung gampang banget teman-teman ya mereka PHP-in teman-teman. Nah teman-teman, yuk kita balik lagi ya teman-teman ya ke dalam sebuah konsep supaya teman-teman ya nggak terlalu ngarep, nggak di PHP-in lagi sama orang-orang yang mau kita rekrut. Satu, teman-teman ya, ketika teman-teman melakukan proses perekrutan, ide di kepalanya teman-teman sebanyak-banyaknya teman-teman seharusnya menyampaikan apa sih kelebihan dari bisnis asuransi jiwa, bagaimana potensi income-nya teman-teman, dan seperti apa sih mereka akhirnya bisa sukses bisnis asuransi jiwa. Itu kan yang teman-teman ceritakan. Teman-teman, memang menu utama atau senjata utamanya adalah seperti itu ya, yang disebut sebagai presentasi bisnis. Tapi perlu saya sampaikan teman-teman, perekrut handal yang pada akhirnya tahu teman-teman ya bagaimana merekrut teman-teman ya, harusnya dibedakan dengan bagaimana menjual. Kenapa teman-teman? Karena di dalam strategi-strategi penjualan, di dalam teknik-teknik penjualan teman-teman, kadang-kadang kita disampaikan bahwa kalau bisa kita sebagai penjual, kita coba untuk memonopoli teman-teman ya proses percakapannya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengarahkan calon-calon pembeli untuk bisa membeli kita. Semakin jago kita mempengaruhi teman-teman, semakin kemungkinan proses penjualannya terjadi. Nah teman-teman, itu dalam proses penjualan nggak salah memang teman-teman, karena kemampuan menjual harusnya punya kemampuan berbicara teman-teman ya, untuk bisa melebih-lebihkan apa saja yang kita tawarkan kepada mereka sehingga mereka menjadi yakin. Tapi pertanyaannya adalah teman-teman, ketika kita mau merekrut, apa yang harus kita lebih-lebihkan teman-teman? Bahwa income dalam bisnis asuransi jauh lebih banyak dibandingkan dengan income pekerjaan manapun juga? Enggak juga teman-teman. Apakah memang bisnis asuransi adalah bisnis yang serba oke dibandingkan dengan bisnis manapun juga? Enggak juga teman-teman. Kenapa? Ketika teman-teman terlalu overpromise, pada akhirnya teman-teman ya persepsi di kepala adalah ini bisnisnya too good to be true nih. Bahkan teman-teman ya, di dalam beberapa kasus ketika teman-teman melebihkan bisnis asuransi jiwa, yang terjadi adalah agent-agentnya teman-teman, kandidat-kandidatnya teman-teman terlalu mencamencle teman-teman. Kenapa? Karena semuanya terlalu digampangin, semuanya terlalu dimudahin. Contoh ya teman-teman, teman-teman bilang bahwa bisnis ini adalah bisnis yang waktunya sangat-sangat fleksibel. Nah ini dia. Kenapa? Karena saking fleksibelnya mereka berpikir bahwa nggak jualan juga datang duitnya atau komisinya. Ini kan salah konsep ya. Teman-teman juga mungkin ngemudahin ya bahwa bisnis asuransi jiwa adalah bisnis yang tanpa modal. Ini juga salah nih. Saking nggak tanpa modalnya teman-teman ya, ketika mungkin saja mereka butuh biaya entertain untuk bisa mentraktir nasabah kita, mereka nggak mau tuh keluar biaya, kan nggak ada modal ya. Kalau bisa teman-teman ya, kalau bisa mereka datang ke tempat nasabah mereka yang ditraktir, kenapa enggak? Kan ini juga jadinya salah ya teman-teman. Sekali lagi, bisnis asuransi jiwa teman-teman adalah sama seperti bisnis lainnya. Pekerjaan sebagai agen asuransi adalah sama seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mungkin ada beberapa keuntungan, tapi sekali lagi simpanlah keuntungan-keuntungan tersebut di menu akhir. So apa yang harus dilakukan di awal? Yang harus dilakukan di awal adalah teman-teman ya 90% yang seharusnya teman-teman lakukan apa yang disebut dengan bertanya dan mendengarkan. Sekali lagi ya teman-teman ya, bertanya dan mendengarkan. Menu yang paling teman-teman awal harus dilakukan adalah teman-teman bertanya tentang apa? Bertanya tentang kondisi kandidat ya teman-teman saat ini. Bagaimana kehidupannya mereka? Bagaimana pekerjaannya mereka? Kalau bisa teman-teman, kemampuan bertanyanya adalah mengarahkan pada ketidaknyamanan yang mereka alami. Ini yang disebut sebagai trait of discontent, atau memunculkan ancaman ketidaknyamanan kepada calon-calon agennya Anda. Nah ini dia teman-teman ya, ketika misalkan saja saya ketemu teman saya, misalkan saja namanya Pak Anto, lalu saya bertanya ya, Tok, gimana kerjaan
kerjaan lo, happy dong. Ini kan ada pancingan ya teman-teman. Ketika kita bilang happy dong, pasti deh ya teman-teman ya, kearifan lokal budaya Indonesia teman-teman. Gak banyak orang yang jumawa lo bilang ya happy lah San, kerjaan gue oke banget San, penghasilannya gede. Gak teman-teman, jarang ya. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia justru malah teman-teman ya menyembunyikan kehappyannya, tapi teman-teman ya menyampaikan kedukaannya. Biasanya ya hampir 80% rekan saya termasuk Anto akan ngomong teman-teman ya, bilangnya mungkin biasa-biasa aja ya, gitu-gitu aja alasan gitu ya teman-teman ngomong ya. Gimana penghasilannya oke dong, udah 2 digit dong contoh ya teman-teman. Ketika teman kita bilang enggak, belum segitu sih, teman-teman tanya lagi teman-teman ya, dan coba untuk bisa semakin teman-teman ya bercerita, rekan kita ternyata semakin besar masalahnya. Nah tugasnya teman-teman adalah memperbesar rasa sakit itu, membuat mereka pada akhirnya sadar bahwa apa yang mereka lakukan sekarang adalah yang disebut sebagai ketidaknyamanan yang mereka teman-teman ya tidak tahu sebelum teman-teman bertanya atau sebelum teman-teman menyadari mereka. Contoh ya teman-teman, ketika rekan saya bilang belum sampai 2 digit San, teman-teman nanya aja ya. Nah kalau belum 2 digit kayak gitu toh gitu ya, gimana dengan rencana pendidikan anak? Kira-kira lu bisa nabung nggak ya buat anak lu? Anak lu kan sekarang kalau nggak salah nih udah 1 SMA ya, berarti 3 tahun lagi dia kuliah ya. Nah teman-teman perbesar aja. Ketika teman kita bilang iya juga ya, nabung gak lagi sulit nih, teman-teman perbesar itu teman-teman ya. Nah kalau lu punya penghasilan kayak gitu, gimana dengan promosinya? Ada nggak lu punya kemungkinan promosi setahun 2 tahun ini dari pekerjaan lu sekarang? Terus dia bilang kayaknya nggak deh, susah. Itu kan namanya teman-teman ya, rekan kita itu memperbesar rasa sakitnya sendiri. Dan jaminan dari saya teman-teman, kalau teman-teman pintar sekali bertanya dan teman-teman tulus sekali mendengarkan untuk bisa menyimak apa-apa saja kesulitan-kesulitan atau keresahan-keresahan yang dialami oleh rekan kita teman-teman, maka secara nggak langsung teman-teman rekan kita akan semakin banyak bercerita tentang kesulitan-kesulitan. Di sini tugasnya teman-teman adalah tahan sampai memang teman-teman kesulitan-kesulitan tersebut atau kesusahan tersebut pada akhirnya membuat dia tersadar dan mentok. Kalau ada sebuah momen dia bertanya, emang lo punya solusi apa? Maka di saat itu adalah teman-teman, di saat teman-teman bercerita tentang bisnis asuransi jiwa yang mungkin saja menjadi solusi buat permasalahan-permasalahan yang mereka alami teman-teman ya. Mungkin teman-teman ngomong kayak gini San, kalau dia akhirnya nggak nanya solusinya apa, teman-teman jangan ya langsung hajar. Teman-teman berhati-hati teman-teman ketika teman-teman berbicara. Kenapa? Karena terlalu melebih-lebihkan bisnis asuransi jiwa, sekali lagi justru malah akan menjadi efek soda. Jadi orang jadi nggak percaya sama teman-teman ketika teman-teman nanya, ketika teman-teman ngobrol, justru mereka pada akhirnya antipati. Ini jangan-jangan orang ada udang di balik bakwannya nih, jangan-jangan orang mau ngerekrut gua nih kan. Kalau udah kayak gitu teman-teman susah ya ngerekrutnya ya, dan teman-teman nanti emang terkesannya ngarep banget ya, dan gampang di PHP-in sama mereka. Tetapi teman-teman, kalau teman-teman sabar dan teman-teman ya mau terus mendengarkan secara tulus, teman-teman mungkin ada sebuah momen dan ada sebuah waktu teman-teman akan ngomong, bro dari permasalahan lu kayak gitu ya, boleh nggak gue kasih saran? Nah teman-teman, izin atau permintaan ya, izin yang teman-teman tanyakan tadi, lihat ya teman-teman, kalau dia bilang emang lo ada saran apa, sekali lagi jangan terburu-buru bahwa sarannya adalah terkait dengan bisnis asuransi jiwa. Enggak teman-teman, berikan saran secara umum aja dulu ya, saran mungkin yang mungkin teman-teman alami dulu ya teman-teman sebelum ke bisnis asuransi jiwanya. Contoh ketika Anto bilang tadi ya teman-teman ya, saya belum punya tabungan dana pendidikan anak, teman-teman bilang aja teman-teman ya, gue sih punya saran ya, kalau lu sekarang ini belum punya dana pendidikan anak, mulai sekarang lu udah mulai sisihin nih gitu ya. Nah teman-teman, kalau dia pada akhirnya nggak bisa sisihin nih, nah teman-teman baru masuk ke bisnis asuransi jiwanya teman-teman ya. Kalau kayak gitu saran gue adalah nambah income. Ini dia nih teman-teman ya. Kalau teman-teman punya saran kedua, artinya saran bergabung bisnis asuransi jiwa adalah bukan saran dimana memang teman-teman ya gampang banget ketebaknya nih karena ujung-ujung selalu bisa asuransi jiwa, maka teman-teman ya rekan kita mungkin jadi antipati. Tapi kalau teman-teman berikan saran yang umum aja dulu, saran sebagai memang benar-benar teman untuk ngebantu teman-teman, kalau memang ternyata saran pertama tidak bisa diterima, maka saran kedua seharusnya adalah solusinya adalah bergabung di bisnis asuransi jiwa, bahwa memiliki income tambahan di bisnis asuransi jiwa, bisa tuh buat tabungan dana pendidikan, bahwa bergabung di bisnis asuransi jiwa bisa tuh promosi dalam 1 tahun dan lain-lain. Ini yang disebut
disebut sebagai teman-teman sebuah strategi, di mana ketika teman-teman merekrut, teman-teman nggak kelihatan ngarep banget. Persepsinya dirubah, yang akhirnya seharusnya ngarep adalah kandidatnya kita atau calonnya agent kita, teman-teman. Kenapa? Karena mereka pada akhirnya jadinya hopeless tuh ya. Banyak sekali permasalahan yang mereka nggak sadarin sekarang. Banyak sekali permasalahan yang mereka tutup-tutupin sekarang. Dengan kehadirannya teman-teman, mereka jadi sadar, oh ternyata pekerjaan mereka ini adalah yang nggak bagus-bagus banget. Oh ternyata ya income-nya mereka ini bukan income yang bagus-bagus banget. Oh ternyata bisnis mereka saat ini adalah bukan bisnis yang luar biasa banget. Oh ternyata Sandy Suryaman punya solusi buat gua. Ini dia nih teman-teman. Jadi persepsinya terbalik. Yang ngarep adalah calon agent kita. Ngarep buat apa? Ngarep buat kita bantu. Nah dari situ teman-teman ya PHP nggak akan muncul. Kenapa? Karena secara nggak langsung teman-teman ya kita memang benar-benar dibutuhkan oleh calon agent kita. So teman-teman ya, prinsip dari saya untuk bisa teman-teman nggak kelihatan terlalu ngarep dan menghilangkan kemungkinan di PHP-in, teman-teman hentikan mulai di sekarang terlalu banyak bicara. Mulai bertanya, mendengarkan, memahami, kembali bertanya, mendengarkan, memahami, sampai masalahnya besar sekali dan pada akhirnya kandidat kita bertanya apa solusinya buat mereka. Dan bisnis asuransi jiwa bisa menjadi solusi. Teman-teman, demikian saja video dari saya. Tunggu video-video selanjutnya. Mungkin ada tips-tips yang menarik. Kalau teman-teman merasa bahwa ini bagus, silakan di subscribe channel saya teman-teman ya. Kalau ini adalah menarik, silakan di like, tombol like-nya, silakan di share ke semakin banyak orang. Dan kalau teman-teman punya ide, ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan ya teman-teman, berikan komentarnya teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu berikutnya teman-teman. Saya Sandy Suryaman, salam EO.